Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sita Ningrum NPM 13, Natasha Agustin NPM 59, Rihadatul Aisy NPM 62, Widadari Wahida Zulfa NPM 69, Alkansa Fadila Ramadhani NPM 80. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai peraturan daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum peraturan daerah. Pada pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dasar hukum peraturan kepala daerah terdiri dari yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, yang kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang keempat Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk hukum daerah, yang kelima Permendagri Nomor 53 Tahun 2005 tentang pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dan yang keenam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji material. Pembentukan peraturan daerah. Kebijakan yang dibuat oleh DPRD dalam program legislatif daerah dapat dibentuk dari rancangan yang berasal dari DPRD sendiri atau yang berasal dari peraturan kepala daerah. Seandainya rancangan ini didapat dari keduanya, maka rancangan perda dari kepala daerah dibuat sebagai bahan untuk perbandingan agar saling melengkapi kebutuhan. Dalam hal penyusunan rancangan peraturan daerah, panitia pembuat kebijakan harus melibatkan pihak lain sebagai bahan masukan dan pertimbangan terkait dengan materi yang akan dibuat rancangan kebijakan peraturan daerah. Asas-asas pembentukan. Penjelasan pasal 138 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang pertama, asas pengayoman bahwa setiap materi muatan perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, asas kemanusiaan bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, asas kebangsaan, bahwa setiap muatan perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan, dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Yang kelima, asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, asas keadilan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 8. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang kesembilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Terakhir, 11. Asas lain sesuai substansi perda yang bersangkutan. Dalam pembuatan peraturan daerah ini, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengesampingkan kebudayaan dan keunggulan yang dimiliki daerah, sehingga daerah dapat mengikuti perkembangan dan memiliki daya saing dalam mencapai kesejahteraan dan peningkatan dalam bidang ekonomi di daerah. Baik, selanjutnya yaitu ada materi pemuatan perda. Pada kali ini ada dasar yang menyatakan, yakni yang pertama pasal 139
yakni 1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda. Yang kedua, persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 141, yakni 1. Penyebar luasan rancangan perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Lalu yang kedua ada penyebar luasan rancangan perda yang berasal dari gubernur atau bupati atau wali kota dilaksanakan oleh sekretariatan daerah. Selanjutnya yakni proses penyusunan perda. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dapat dilakukan apabila rancangan tersebut sudah masuk dalam daftar program legislasi daerah dan disetujui oleh kepala daerah. Apabila naskah yang sudah direncanakan dan disetujui oleh kepala daerah, maka harus segera dilaksanakan dan dibentuk panitia agar rancangan ini segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan naskah yang sudah disusun untuk segera disahkan menjadi peraturan daerah. Sebagai masukan dan pertimbangan dalam kesempurnaan pembuatan perda ini, Badan Legislasi akan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan di luar anggota DPRD untuk dimintai masukan, kritikan, tanggapan, dan rancangan yang telah dibuat. Pihak luar yang diundang dalam proses pembuatan peraturan daerah ini antara lain dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, instansi yang terkait, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lain. Ini dilakukan agar dalam penyempurnaan rancangan menjadi peraturan daerah ada keserasian dan keharmonisan antara kebutuhan masyarakat akan hukum dan substansi dari peraturan tersebut. Pembuatan peraturan daerah ini harus sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Untuk substansi dan isinya tidak menimbulkan multitafsir dalam pemahamannya. Disusun dengan rapi dan sistematis dalam penyusunan kalimatnya, agar dan bahasa yang dilakukan dan digunakan mudah dipahami. Selanjutnya, proses penyiapan raperda di lingkungan DPRD. Berdasarkan Amandemen 1 dan 2 Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Begitu pula di tingkat daerah. DPRD memegang kekuasaan membentuk perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul raperda. Dalam proses penyiapan perda yang berasal dari pemerintah daerah bisa dilihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006. Selanjutnya, pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001, yakni yang pertama, Keputusan DPRD tentang tata tertib DPRD Provinsi. Yang kedua, Keputusan DPRD tentang kedudukan keuangan anggota DPRD. Yang ketiga, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi. Yang keempat, Perda Kabupaten atau Kota tentang pengelolaan kawasan. Yang kelima, Perda Kabupaten atau Kota tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemda. Yang keenam, Keputusan Bupati dan Wali Kota tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemda. Yang ketujuh, Keputusan Bupati dan Wali Kota tentang penghapusan atau perubahan aset daerah. Pengawasan intern yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri terdiri dari yang pertama, kepala daerah mengawasi dalam pembentukan standar operasional kerja pelaksanaan petunjuk teknis agar mekanisme penyelenggaraan pelayanan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kontrol dan pengawasan dilaksanakan langsung oleh pimpinan unit pelaksana satuan kerja terhadap bawahannya. Yang ketiga yaitu mengawasi pelayanan agar sesuai dengan standar pelaksanaan operasional untuk semua jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penilaian buruk akan diberikan apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pengawasan dilakukan oleh unit yang diberikan kewenangan khusus, dan dalam hal ini Inspektorat di daerah agar keindependenan dalam melakukan
tugas dilakukan untuk menguji dan memeriksa kinerja dengan memberikan nilai baik maupun buruk untuk dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya. Pengawasan dalam bidang politik. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan oleh DPRD dilaksanakan melalui kunjungan kerja untuk mengevaluasi hasil kerja pemerintah, membentukkan panitia khusus, kunjungan kerja anggota dewan, membentuk panitia kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan kerjasama internasional daerah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.